Selamat pagi semuanya, selamat tahun baru dan selamat berjumpa lagi dengan Ibu Maria Angela di mata pelajaran geografi. Nah, di awal semester 2 ini kita akan memasuki pertemuan yang pertama. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai faktor-faktor interaksi desa dan kota. Silahkan tonton video pembelajarannya, lihat modulnya, dan kerjakan tugasnya. Tetap semangat, salam SFD. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa-kota, zona interaksi desa-kota, dan dampak interaksi antara desa dan kota. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah, setelah mempelajari materi ini, dengan penuh semangat yang baru kalian diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota, zona interaksi desa dan kota, dan dampak interaksi desa dan kota. Nah, yang pertama itu kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Nah, faktor-faktor tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, wilayah yang saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan berintervensi. Dan yang ketiga, kemudahan transfer. Nah, kita mulai dari wilayah yang saling melengkapi. Nah, di sini diibaratkan ada 3 wilayah. Nah, jadi wilayah yang saling melengkapi ini terjadi karena ada perbedaan ketersediaan sumber daya alam di setiap wilayah. Artinya, tidak semua wilayah mampu menghasilkan sumber daya alam A, dan tidak semua wilayah juga mampu menghasilkan sumber daya alam B atau C. Nah, perhatikan bagian berikut. Di sini ada 3 contoh wilayah. Ada wilayah X, Y, dan Z. Dan mereka memiliki sumber daya. Dan di sini ada sumber daya A, B, C yang surplus dan ada yang minus. Nah, di sini dibuat tanda tambah artinya surplus. Artinya di wilayah X terdapat sumber daya A. Sementara kalau minus itu artinya di wilayah itu tidak terdapat sumber daya B dan C. Nah, begitu juga dengan wilayah Y dan Z. Nah, di sini ada tanda panah dari wilayah X menuju wilayah Y. Artinya, wilayah X mengirim sumber daya alam yang tidak ada di wilayah Y. Nah, contohnya itu sumber daya alam apa yang tidak ada di wilayah Y? Contohnya itu sumber daya alam A. Nah, sementara di wilayah X terdapat sumber daya alam A, maka wilayah X mengirim sumber daya alam A ke wilayah Y. Nah, selanjutnya tanda panah dari wilayah Y ke wilayah X. Artinya adalah wilayah Y mengirim sumber daya alam yang tidak ada di wilayah X. Nah, kita lihat apa yang minus di sini dan apa yang ada di wilayah Y. Contohnya itu adalah sumber daya alam B. Di wilayah Y, sumber daya B itu surplus. Sementara di wilayah X, sumber daya B itu minus. Artinya, sumber daya alam B itu dikirim dari wilayah Y ke wilayah X. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa wilayah X dan wilayah Y ini saling melengkapi. Nah, selanjutnya juga seperti ini. Ada tanda panah wilayah yang berasal dari wilayah Y ke wilayah Z. Dia mengirim sumber daya alam yang tidak ada di wilayah Z. Contohnya seperti sumber daya alam B. Kemudian wilayah Z juga mengirim sumber daya alam yang tidak ada di wilayah Y. Contohnya apa? Sumber daya alam A. Selanjutnya juga seperti itu, dari wilayah Z ke wilayah X. Nah, tanda panah dari wilayah Z ke wilayah X ini berartinya dia mengirim sumber daya alam yang tidak ada di wilayah X, tetapi ada di wilayahnya. Contohnya, ini sumber daya alam A sama-sama ada. Nah, sementara wilayah X mengirim sumber daya alam yang tidak ada di wilayah Z. Nah, artinya di sini setiap wilayah saling melengkapi. Nah, itulah faktor pertama mengapa terjadinya interaksi wilayah. Nah, kalau contoh nyatanya itu kan seperti contoh Kabanjahe dengan Kota Medan. Nah, apa yang tidak bisa dihasilkan oleh Kota Medan, contohnya itu adalah sumber daya alam. Nah, di Medan kan tidak bisa dihasilkan sayur-sayuran, buah-buahan, maka itu dikirim dari Kabupaten Karo contohnya. Kemudian di daerah Karo apa yang tidak bisa dihasilkan di sini? Contohnya barang-barang elektronik atau hasil industri. Maka hasil industri tersebut dikirim dari wilayah kota. Nah, maka karena adanya perbedaan sumber daya alam, maka terjadilah interaksi antar wilayah. Nah, yang kedua itu ada kesempatan untuk saling intervensi. Oke. Nah, di sini ada juga 3 wilayah X, Y, dan Z gitu ya.
Nah, intervensi ini artinya munculnya pihak ketiga, seperti itu. Munculnya pihak ketiga yang mengganggu interaksi atau hubungan dari dua pihak yang pertama. Nah, contoh, ini kan ada 3 wilayah. Nah, pertama yang berinteraksi itu adalah wilayah X dan wilayah Y saja, seperti itu. Nah, mereka saling mengirim barang, mereka saling melengkapi antara sumber daya alam. Nah, tiba-tiba muncullah pihak ketiga. Sama kalian kalau punya pacar, nah tiba-tiba muncul orang ketiga. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Pasti muncul sebuah masalah gitu kan. Nah, jadi wilayah Z ini merupakan orang ketiga. Dia membantu mengirimkan barang ke wilayah Y, dan dia juga membantu mengirimkan barang atau sumber daya alam ke wilayah X. Artinya, kekuatan interaksi antara X dan Y itu bisa semakin lama semakin berkurang karena adanya wilayah Z, pihak ketiga yang berinteraksi dengan Y dan berinteraksi dengan X. Nah, itu artinya kesempatan untuk saling intervensi. Nah, yang ketiga itu adanya kemudahan transfer. Nah, kemudahan transfer atau distribusi barang atau distribusi sumber daya alam itu bergantung pada faktor jarak. Nah, kalau jaraknya semakin dekat, maka kemudahan transfernya juga semakin baik. Kalau jaraknya semakin jauh, maka kemudahan transfernya akan semakin berkurang, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, biaya angkutan. Nah, biasanya kalau jarak antar wilayah itu dekat, maka biaya angkutnya pastinya murah kan gitu. Dan kalau jarak kedua wilayah itu jauh, biasanya biaya angkutnya itu lebih mahal. Kemudian kelancaran transportasi. Nah, interaksi antar wilayah itu kan dipengaruhi juga oleh transportasi itu sendiri. Nah, semakin baik, semakin lancar transportasinya, maka interaksi antar wilayah itu juga semakin baik. Makanya inilah dia kemudahan transfer, faktor yang ketiga dalam mempengaruhi interaksi antar desa dan kota. Nah, kita lanjut. Di sini ada zona interaksi desa dan kota, dan ini menurut Pak Bintarto. Nah, yang pertama itu, ini lingkaran yang pertama yang di tengah, yang warna putih itu city, artinya adalah kota. Jadi dia terdapat di tengah-tengah. Kemudian yang lingkaran kedua, yang warna biru, itu disebut suburban. Jadi suburban ini adalah wilayah tempat tinggal penglaju yang bekerja setiap hari di kota. Jadi penduduk yang tinggal di sini, mereka setiap hari itu pergi ke kota, ke city untuk bekerja. Yang ketiga itu, yang warna hijau itu ada suburban fringe. Itu daerah peralihan kota ke desa. Artinya peralihan itu sudah mulai berubah gaya hidupnya seperti di desa. Kemudian yang keempat itu itu urban fringe. Urban fringe itu artinya batas terluar kota, dan hampir sama sih sebenarnya sama suburban fringe, di mana sifatnya itu sudah mulai mirip ke daerah pedesaan. Nah, yang warna kuning ini lingkaran yang ke-5 itu rural urban fringe. Nah, rural urban fringe ini terletak antara kota dan desa, dan ditandai dengan penggunaan lahan campuran. Nah, jadi di sini lahan campuran ini maksudnya bisa dijadikan sebagai lahan pertanian dan bisa juga dijadikan sebagai kegiatan non pertanian. Dan yang terakhir itu sudah masuk ke wilayah rural atau daerah pedesaan, dan di sini lebih menitik beratkan pada sektor pertanian. Nah, jadi ini dia zona interaksi desa dan kota. Nah, yang terakhir itu dampak interaksi desa dan kota. Nah, kita tahu interaksi dan desa dan kota itu pastinya menghasilkan dampak, dan dampak itu pasti ada dampak yang positif bagi desa, negatif bagi desa, begitu juga dampak negatif dan positif bagi kota. Nah, kita mulai dari desa dulu. Nah, ini yang pertama itu adalah dampak positif bagi desa. Pengetahuan penduduk desa meningkat, ya sudah pasti. Kalau misalnya dia selalu berinteraksi dengan kota, maka pengetahuan penduduk desa itu sudah mulai meningkat karena masuknya ilmu-ilmu baru atau pengetahuan yang tidak diketahui di desa selama ini. Yang kedua itu penduduk desa mengenal teknologi baru, ya pastinya karena kalau terjadi interaksi itu kan pastinya ada pengiriman barang yang dibutuhkan di desa. Contohnya mereka meminta dikirim barang-barang elektronik yang tidak ada di desa. Yang ketiga itu desa semakin produktif, artinya desa itu sudah mulai menghasilkan inovasi-inovasi yang baru.
Yang keempat itu ada penetrasi budaya kota yang positif. Jadi orang-orang di kota atau budaya kota juga bisa masuk ke desa. Artinya yang bisa kita tangkap di sini adalah budaya positif. Nah, apa saja budaya-budaya positif yang ada di kota? Nah, itu bisa masuk ke desa. Yang kelima itu masyarakat desa semakin mandiri. Nah, mengapa? Karena mereka sudah mulai mengetahui teknologi yang baru, bagaimana cara bercocok tanam dengan menggunakan teknologi yang modern. Jadi mereka itu sudah semakin mandiri. Mereka juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan hanya dari sektor pertanian saja. Jadi mereka itu sudah lebih mandiri di bidang mata pencarian. Kemudian homogenitas kehidupan desa semakin berkurang. Nah, kita tahu kalau di desa itu kan bersifat homogen, jadi semua sejenis. Nah, karena adanya interaksi dengan kota, maka homogenitasnya itu semakin berkurang. Artinya di sini bukan jadi dampak negatif ya, tapi dampak positif karena semakin beragam. Nah, itu untuk dampak positif. Nah, sekarang apa dampak negatif untuk desa kalau dia berinteraksi dengan kota? Yang pertama, terjadi urbanisasi yang mengakibatkan berkurangnya tenaga produktif di desa. Nah, kalau dah desa berinteraksi dengan kota, jadi masyarakat desa itu pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Dan biasanya itu adalah mereka yang berjiwa-jiwa muda. Nah, kalau semakin banyak terjadinya urbanisasi tersebut, maka tenaga produktif di desa itu semakin berkurang. Yang kedua itu masuknya pengaruh negatif dari kota ke desa. Nah, kalau tadi dampak positif kita bisa menyimpan atau menarik budaya positifnya ya. Tapi kalau sudah masuk budaya negatif, contohnya budaya yang memakai media sosial yang tidak pada tempatnya, itu salah satu contohnya. Atau contohnya seperti perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang berasal dari kota, contohnya seperti kriminalitas. Di desa kan sebenarnya termasuk jarang yang seperti itu. Maka pengaruh negatif seperti itu bisa saja masuk ke wilayah desa. Yang ketiga itu terbuka kemungkinan akan berkurangnya lahan pertanian, daerah resapan air dan kawasan hijau lainnya. Nah, ini biasanya dalam jangka waktu yang lama. Mengapa? Karena kan kalau desa itu semakin maju, artinya sudah semakin banyak pembangunan di wilayah itu. Makanya dikatakan bahwa dampak negatifnya itu berkurang lahan pertanian, daerah resapan air dan kawasan hijau lainnya. Nah, itu bagi desa. Sekarang bagi kota. Nah, bagi kota yang pertama itu dampak positif. Yang pertama itu tersedianya tenaga kerja dari desa. Nah, kota ya sangat senang. Mengapa? Karena bertambah tenaga kerja di wilayah itu. Jadi karena tadi masyarakat desa yang melakukan urbanisasi ke kota untuk mencari pekerjaan, maka kota itu merasa menguntungkan. Mereka merasa beruntung. Mengapa? Karena tenaga kerja dari desa datang ke sana untuk bekerja. Jadi mereka tidak kekurangan tenaga kerja. Yang kedua, kebutuhan akan bahan mentah dan barang-barang hasil pertanian terpenuhi. Ya, ini sangat jelas sekali. Karena di kota itu tidak dapat menghasilkan bahan mentah untuk industri dan barang-barang hasil pertanian untuk bahan pangan contohnya. Nah, untuk dampak negatifnya itu, yang pertama pastinya penduduk kota semakin padat karena terjadi urbanisasi. Yang kedua, pengangguran. Nah, tidak semua masyarakat yang melakukan urbanisasi itu langsung dapat kerja di kota, tidak semua. Apalagi kalau di kota itu lebih memperhatikan tingkat pendidikannya dan pengalaman kerjanya. Maka lama-kelamaan makin menumpuk masyarakatnya di situ dan terjadilah pengangguran besar-besaran. Yang ketiga itu karena mereka nggak tahu apa yang mau dikerjakan, nah maka terjadilah tindak yang tidak diinginkan, maka terjadilah kriminalitas. Yang keempat, kota semakin macet dan kotor karena banyak tadi pengangguran, kriminalitas, maka kota semakin macet dan kotor karena semakin banyak penduduk yang tinggal di situ. Yang kelima, muncul slum area atau permukiman kumuh. Nah, mereka-mereka yang belum mendapatkan pekerjaan dan tidak mendapat penghasilan, maka mereka membangunlah slum area, contohnya di bawah jembatan atau di pinggir kereta api dan lain sebagainya. Dan keenam, karena muncul slum area, permukiman kumuh, kita tahu bahwa permukiman kumuh itu kan termasuk permukiman yang tidak sehat, maka itu membuat lingkungan menjadi tidak sehat.
Dan yang terakhir, risiko bahaya lingkungan seperti banjir semakin besar akibat banyaknya jumlah penduduk. Nah, dan tingkat pendidikannya kurang, tingkat kesadaran akan kebersihan lingkungan juga kurang, maka risiko terjadinya banjir juga semakin besar. Nah, inilah dia dampak interaksi desa dan kota bagi desa dan bagi kota. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Marilah kita selalu menjaga kelestarian lingkungan tempat kita tinggal, baik di desa maupun di kota, sebagai wujud rasa cinta kita kepada lingkungan. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Yuk sekarang kita mengerjakan soal-soal.